Selamat malam Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran eklesiologi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 di kelas tema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Eva Proditus Bakti Satoto, yang malam ini temanya adalah baptisan kudus. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Bapak Aras untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Aras. Baiklah, kita mulai doa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Engkau masih beri kami kekuatan di sesi terakhir di Jum Sema Adonai. Bapa, sebentar kami mau belajar tentang baptisan kudus. Urapilah hamba-Mu, Pastor Eva Proditus Bakti Satoto. Biarlah setiap kata dan kalimat boleh menjadi rema dan berkat buat kami yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan ajari kami melalui pelajaran baptisan kudus supaya kami mengerti. Kami ingin Engkau kudus, kami kudus juga. Dan ini yang ditakuti oleh iblis. Dan juga Ibu Aileen juga kami serahkan pada tangan-Mu. Beri dia hikmat untuk memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Dan hamba-Mu yang IT, Bro Kodex dan Trinity juga Engkau urapi. Biar semua acara berjalan dengan baik. Dan hai iblis, kuasa-kuasa gelap yang coba mengganggu, mencuri firman. Inilah Engkau dari ruangan Jum Sema Adonai. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu siap diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Aras untuk doanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengarkan profil dari Pak Pendeta Eva Proditus Bakti Satoto. Dipersilakan kepada Pak Kodex, operator kami. Salam semua, selamat datang kembali di Sema Adonai. Dan kali ini kami akan memperkenalkan salah seorang pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Eva Proditus. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama, Bapak Pendeta Dr. Eva Proditus Bakti Satoto. Lahir di Solo 23 Maret 1963. Biasa dipanggil Bapak Evras. Menikah dengan Ibu Yulianti, dikaruniai 3 anak, yaitu 2 perempuan dan 1 laki-laki, serta juga telah dikaruniai 4 cucu, dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Pendidikan. Lulus pendidikan Guru Agama Kristen tahun 1983, Seminari Betel, Jakarta. S1 Sarjana Teologi Seminari Betel, Petamburan, Jakarta tahun 2000. S2 Magister Teologi Prodi Pendidikan Agama Kristen di Institut Teologi dan Keguruan Indonesia, ITKI, Jakarta pada tahun 2007. S3 Konsentrasi Pendidikan Agama Kristen di STT KDSI Yogyakarta. Pelayanan sebagai ASN Guru Agama Kristen di Sekolah Dasar dari tahun 1986 hingga tahun 2023, purna tugas 1 April 2023. Wakasek dari tahun 2017 sampai purna tugas. Menggembalakan di GBI Rehoboth Papan Mas dari tahun 1991 sampai sekarang. Dan Villa Bekasi Indah 2 dari mulai tahun 1998 sampai sekarang. Ketua PGPI
Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia, Kabupaten Bekasi, selama 2 periode dari mulai tahun 2012 hingga pada tahun 2022. Menjadi dosen di beberapa STT serta mengajar di PPCO. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Baik Ibu, Tuhan berkati. Aduh, luar biasa, puji Tuhan. Iya, oke. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita, yaitu Pak Pendeta Eka Proditus. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sudah bicara soal senjata keselamatan. Artinya bahwa keselamatan mesti harus kita pegang melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menjaga kita, firman Tuhan yang terus membawa kita dekat-dekat dengan Tuhan, supaya kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Kata senjata ini menunjukkan kita supaya kita pakai untuk menghalangi musuh-musuh kita. Dengan senjata itu kita semakin dibangun dekat dengan Tuhan. Melalui firman Tuhan, terus kemudian melalui sakramen yang kita sudah bicarakan minggu yang lalu. Sekarang kita belajar tentang baptisan. Kita sudah belajar bahwa sakramen itu ada 2 dalam reformasi di Protestan, ada 2, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bukan sebuah penemuan dari seseorang atau doktrin. Kalau doktrin itu kan sebuah ajaran yang ditetapkan oleh sekelompok orang atau satu orang yang diwajibkan untuk dilakukan. Itu doktrin. Doktrin bisa salah, tapi firman Tuhan nggak bisa salah. Ya jelas yang membuat doktrin itu mesti harus dilihat background, pengalaman, pendidikan, dan lain-lain tentunya. Tetapi baptisan kudus bukan doktrin dalam arti ditemukan, diolah oleh gereja atau seseorang, tapi baptisan kudus itu diperintah sendiri oleh Tuhan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat, dan barang siapa tidak percaya akan dihukum. Jadi bukti dari dia percaya itu mesti dia harus masuk dalam baptisan. Karena melalui baptisan itu ia memiliki komitmen, dia berjanji mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Baptisan bukan perintah yang baru. Sebab orang-orang kafir yang ingin masuk menjadi umat Allah, dengan masuk menjadi Yahudi, harus dibaptiskan terlebih dahulu. Tetapi baptisan orang yang tidak percaya, yang masuk menjadi umat Allah, yang disebut baptisan proselit itu bukan perintah Tuhan, itu merupakan peraturan agama Yahudi. Ya, peraturan agama Yahudi. Nah, peraturan ini bisa dibuat oleh Sanhedrin atau ahli Taurat atau itu Saduki pada waktu itu tentunya. Ya, tapi itu sebuah peraturan. Baptisan Yohanes dilakukan atas nama Tuhan Allah dan Yesus mengakuinya. Sehingga Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itu dalam Lukas 32, Yohanes 1:33, Matius ini saudara tahu ayat-ayat ini ya.
Nah, baptisan kudus merupakan perintah Tuhan Yesus. Baptisan Yohanes dan baptisan Tuhan Yesus tidak bertentangan, tetapi tidak sama persis. Bedanya apa, Pak Pendeta? Memang dua-duanya perintah Tuhan Allah yang menunjuk pertobatan yang sejati. Baptisan Yohanes dihubungkan dengan kedatangan Kristus. Sebab dengan kedatangan Kristus atau Mesias berarti kedatangan kerajaan Allah. Dan setiap orang yang diberi kesempatan untuk mengambil keputusan ada di dalam atau di luar kerajaan melalui pertobatan yang dihubungkan dengan baptisan. Dalam pelajaran soteriologi, ya saudara sudah mendapatkan itu, bahwa kedatangan Mesias itu berarti kedatangan kerajaan Allah. Ya, Mesias perjanjian lama, Kristus dalam perjanjian baru, Kristus. Nah, Mesias itu Kristus yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang diurapi. Orang yang diurapi pada waktu itu dia tunduk dan kepalanya disiram dengan minyak, begitu, ya, dengan minyak sebagai tanda dia disahkan, dilantik seperti raja, imam, atau nabi. Jadi orang yang diurapi itu raja, imam, dan nabi, dan Kristus memiliki jabatan itu. Nah, kita melihat bahwa baptisan Yohanes itu membawa setiap orang untuk mengambil keputusan ada di dalam atau di luar kerajaan melalui pertobatan yang dihubungkan dengan baptisan. Mengambil keputusan karena apa? Karena manusia memiliki free will, kehendak bebas. Memiliki kehendak bebas. Kita pun juga memiliki kehendak bebas. Kita 1000 kali mendengar firman Tuhan. Untuk kita taat atau tidak taat itu pendeta tidak bisa memaksa. 10 kali kita mendengar tentang mengampuni, kalau kita tidak bisa mengampuni hanya Tuhan yang tahu. Gitu loh. 10 atau 1000 kali kita mendengar khotbah tentang memberi, mengasihi, menolong, mengempati. Tetapi kalau kita memiliki keputusan untuk tidak melakukan, kita punya hak untuk itu. Kita punya hak untuk memutuskan apa kita ada di dalam Tuhan atau di luar. Artinya, apakah kita mau taat atau tunduk? Pertobatan. Orang yang mau bertobat, dia masuk dalam baptisan. Barang siapa yang ingin masuk dalam kerajaan Allah akan mendapat pengampunan dosa dan kasih karunia Allah. Jadi dengan pertobatan, dia mengikrarkan diri masuk dalam baptisan. Dengan baptisan itu dia boleh mendapatkan pengampunan dosa dan kasih karunia Allah. Grace atau karisma. Ya. Pengampunan Allah, anugerah Allah itu ya. Sola fide sola gracia. Keselamatan itu mendapat pengampunan dosa, jelas mendapatkan damai dan mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebenaran. Rom 5 ayat 1. Ya. Dengan iman kita dibenarkan, dikaiosoni. Ya, rightness, dibenarkan, yang salah dianggap benar. Itu hebat sekali. Sehingga kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, baptisan Yohanes sebagai tanda untuk menunjuk akan kerajaan Allah yang akan datang dan nyata dalam diri Yesus Kristus. Baptisan yang diperintahkan Tuhan Yesus, baptisan yang berlaku dalam gereja. Nah, baptisan Yesus bukan hanya menunjuk kerajaan Allah yang akan datang, melainkan mewujudkan serta mengukuhkan kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus. Dan baptisan itu sebagai tanda dan meterai kerajaan Allah yang telah datang. Ini nanti kita akan khusus bicara tentang baptisan sebagai tanda, baptisan sebagai meterai. Tetapi kita tahu bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus atau orang yang sudah dibaptis dalam Kristus, dia harus mewujudkan ya, atau mengukuhkan
eksistensinya ia ada di dalam Kristus. Sebab saat orang dibaptis, baptis itu nanti kita akan, kalau waktunya terkejar, akan ada beberapa macam baptisan. Ya, kalau kita melihat etimologi baptis itu dari kata baptiso, yang artinya dicelup dan diberi warna baru. Jadi orang yang sudah dibaptis itu dimasukkan ke dalam air, itu mati bersama Tuhan dan keluar dari air. Seperti Yesus, ketika Yesus keluar dari air, maka Roh Kudus turun. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Berarti bahwa orang yang masuk di dalam baptisan, dia mengikrarkan diri bahwa dia itu ada dalam Kristus. Berarti orang yang ada di dalam Kristus, dia harus mewujudkan karakter Kristus dalam hidupnya. Jangan baptis itu hanya karena mau menikah atau ikut-ikutan. Sebab baptis itu sebuah ikrar. Markus 10:38 kata Yesus pada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan dengan baptisan yang harus kuterima. Baptisan ini bicara tentang kayu salib. Penyaliban Yesus sebagai baptisan yang harus ia terima. Dimasukkan ada dalam situasi. Cawan itu kan melambangkan penderitaan. Makanya ketika Yesus ada di Taman Getsemane, ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Secara manusia, Tuhan ingin, udah enggak usah disalib, lalukanlah cawan ini daripadaku. Sebab Tuhan mengerti akan apa yang akan terjadi. Betapa beratnya penyaliban itu. Sehingga Yesus berkata, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu jadilah. Dari kalimat ini kita tahu betapa Yesus sangat menderita. Yang kedua, kita tahu doa Yesus tidak didengar Bapa di surga. Kalau doa ini didengar, jelas kita tidak mendapatkan keselamatan. Bapa tahu itu. Makanya cawan itu tidak akan berlalu. Cawan itu tetap diminum. Baptisan itu tetap diterima. Supaya dunia diselamatkan. Namanya aja juru selamat. Dia orang yang menyelamatkan. Dengan tidak didengar doanya di Taman Getsemane, maka kita diselamatkan. Suatu berkat yang besar. Jadi kita tidak boleh dan tidak perlu menyalahkan Tuhan. Kalau doa kita sudah bertahun-tahun tidak didengar Tuhan. Sebab Tuhan itu maha bijaksana dan Tuhan itu tahu apa akibatnya kalau doa itu didengar atau dikabulkan. Penyalibannya sebagai baptisan yang mendatangkan pengampunan dosa. Ya. Tuhan Yesus bersedia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ini kembali ke awal, menunjukkan Yesus adalah benar-benar hamba Tuhan yang menderita. Dia mau mengempati, dia mau menjadi sama dengan manusia. Dengan dibaptis oleh Yohanes menunjukkan Yesus sebagai manusia dan bersedia menanggung hukuman mereka supaya ada pengampunan. Orang percaya dibaptis atau dicelupkan dalam kematian Kristus telah ikut dalam disalibkan bersama Kristus. Sehingga dia bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Berani enggak kita nyanyi lagu itu? Kalau hidup kita masih dalam tanda kutip brengsek. Perkataan kita masih menyakitkan hati orang. Perkataan kita ketus, ego kita masih tinggi. Luka batin kita enggak hilang-hilang, enggak bisa mengampuni. Kita masih kasar, kita masih menegur orang sembarangan.
tidak memperhitungkan ada siapa, bagaimana perasaan orang itu. Kalau kita masih seperti itu, beranikah kita bernyanyi, hidupku bukannya aku lagi? Kalau Yesus sendiri mau dibaptis, dia mau mengempati. Dia tahu sebagai manusia yang mau menderita. Dan Tuhan juga menjadi contoh. Yohanes kan sebenarnya tidak mau baptis dia. Aku lebih baik kau baptis. Tapi Tuhan berkata, untuk itu kita menggenapi kehendak Allah. Taat. Ya, kalau kedudukannya dia lebih tinggi, tapi dia taat. Ini bisa harus kita contoh loh. Ya, mungkin bos kita tidak, pendidikan kinnya tidak tinggi, kita lebih pinter gitu. Tetap yang namanya anak buah tetap hormat. Ya, pelayan-pelayan Tuhan harus hormat sama pendeta gitu. Tunduk pada atasan. Itu mesti kita contoh Yesus kok. Yesus aja mau dibaptis oleh Yohanes menunjukkan dia itu rasa hormat pada pimpinan gitu loh. Tapi kenyataan kan banyak orang begitu. Ya, istri tunduklah pada suami, walaupun istrinya itu gajinya lebih gede daripada suami, tetap tunduk. Sekalipun suami itu kurus kering kayak sapu lidi, terus istrinya itu brut gemuk gede gitu, ditiup aja suaminya bisa terbang, ya tetap hormat gitu loh. Kita bisa harus meneladani Yesus dalam hal-hal yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan. Yesus mau dibaptis oleh Yohanes karena memang dia hormat. Ya, dengan demikian kita menggenapi kehendak Allah. Kalau Yesus egois, lu siapa? Gitu loh. Yohanes saja berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Coba. Membuka tali kasut itu kan pekerjaan daulos. Hamba yang paling rendah. Ada daulos, ada diakonos. Daulos itu mengabdi, pengabdiannya paten. Dia tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Itu daulos. Dia hanya melakukan dan menyenangkan apa yang diperintahkan tuannya. Gitu. Yohanes saja berkata begitu loh. Aku membuka tali kasutnya, Yesusnya nggak layak. Tapi Yesus nggak sombong. Nggak tinggi hati. Dia mau dibaptis. Wah, ini pelajaran nih saya saat mempersiapkan ini. Saya terheran-heran. Yesus tidak membaptis dengan air, tapi murid-muridnya yang membaptis. Membaptis Yohanes. Ya. Baptisan Yohanes. Yesus tidak membaptis sejumlah orang, melainkan seluruh umat manusia karena kematiannya. Yang tadi itu. Oleh karena kematiannya, semua orang masuk di dalam pertobatan yang sejati. Atau baptisannya yang sejati itu di kayu salib tadi. Dicelupkan, dimasukkan, ada dalam suasana. Di situ Yesus mencelupkan arti baptis. Ya, baptiso yang tadi saya singgung. Ya, bersama Kristus. Ikut disalibkan. Nah, setelah peristiwa di Golgota, gereja diperintahkan untuk melakukan baptisan sebagai sakramen, sebagai tanda dan meterai. Baptisan gereja melambangkan kematian dan kebangkitan Kristus. Manusia lama kita telah disalibkan dan dikuburkan saat dimasukkan ke dalam air dan saat keluar dari air melambangkan hidup yang baru. Baptisan Kristus yang demikian hanya dimengerti dengan iman gitu loh. Jadi saat orang mau bersedia dibaptis, berarti dia bersedia mematikan. Ya, menyalibkan dan mematikan karakter lamanya. Sehingga dia mesti harus bernyanyi, salibkanlah aku Tuhan, ku rela, ku sedia disalibkan, agar ku menjadi milikmu yang benar. Salibkanlah aku Tuhan,
Kita tidak akan bisa menjadi benar di hadapan Tuhan kalau kita tidak mau mematikan kedagingan kita. Dan mematikan kedagingan kita itu diwujudkan melalui baptisan. Itu upacara gerejawi, itu sakramen. Tetapi untuk mematikan itu tidak waktu kita dibaptis kemudian besok paginya kita tidak lagi berbuat dosa dalam arti langsung. Nah, itu masih dalam pergumulan. Tetap dalam pergumulan. Ya, tetap dalam penyangkalan. Dalam hidup yang baru. Ya. Jangan jadi orang bilang itu zombie-zombie. Mayat-mayat hidup yang jalan. Ya, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Nah, ini baptisan itu hanya dimengerti dengan iman. Iman di sini dalam arti kalau kita melihat dalam 1 Yohanes 5 itu ya, bahwa iman itu mengalahkan dunia. Karakter-karakter dunia itu. Iman itu taat, tunduk. Dengan iman itu kita menyangkal diri. Dengan iman itu kita bernyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku datang. Gitu lagunya itu. Ya, saya gak lupa itu lagu-lagu lama tuh. Lagu-lagu jadul itu saudara-saudara ya. Makanya kalau nyanyi harus hati-hati benar. Nah, ini kita hubungkan baptisan kudus dengan sunat. Oke. Kita itu aja dulu. 30 menit untuk baptisan kita stop dulu. Nanti kita baptisan dengan sunat itu ada 1, 2, 3. Terus baptisan, oke. Tapi baptisan kudus dulu tadi ya. Bentar, ini, stopirnya di atas, subsirnya. Oke, sedikit demi sedikit, Bu Aling, ada pertanyaan Iya, enggak? baik, Sedikit Pak. dulu. Ini Nah, ini sudah ada Ibu Yani yang akan bertanya nih, Pak Epras. Oke, ya. dipersilakan. Ibu Yani. Selamat malam Pak Pendeta. Oh, Pak Yani. Oke. Bapak Yes. ya. Oke. Silakan, Pak. Topiknya tentang iman ya Pak Pendeta. Ya, iman. Baptisan. Baptisan. Ya. Baptisan kudus. Kita khusus baptisan kudus. Habis ini kita baptisan berhubungan dengan sunat, baptisan dengan yang lain tentunya. Ya. Jadi baptisan itu identik dengan pengkudusan, betul tidak Pak? Saya kira kurang tepat kalau pengudusan itu dalam arti disisihkan. Jadi setiap orang percaya itu disisihkan. Kalau baptisan itu sebuah komitmen orang mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Jelas kalau orang sudah mati dan bangkit bersama Tuhan, dia adalah pengudusan. Tapi kalau dilihat memang ada hubungannya. Tetapi kalau dilihat dari definisinya memang berbeda gitu Pak. Kalau kata kudus itu kan gados. Bahasa Ibraninya gados. Gados itu artinya disisihkan dari dunia ini dan diperuntukkan sesuatu yang mulia. Itu gados. Kalau bahasa Yunani kan hagios. Kudus itu. Hagios, iya. Ya. Aku pernah dengar. Oke, itu dulu Pak. Silakan adminnya. Ya, baik, terima kasih Pak Yani. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang materi baptisan kudus ini? Iya, silakan. Oke, ada Baik, saudara. Kalau tidak ada kita lanjut. Berarti sudah jelas ya. Jelas enggak?
Gitu. Jelas apa? Iya. Jelas apa bingung nih Pak? Apa Dia terlalu tanda cepat ya? tanya tuh. Terlalu Enggak Pak. cepat enggak? Enggak ya? Tidak. Iya, nanti Oke, kalau dilanjutkan. seandainya suara saya kurang kedengaran tolong di Iya, Pak gitu. Sebab suka iya, itu saya pakai gini suka ketarik gitu. iya. Baik Oke, Pak. Ya, oke. Lanjut dipersilakan. aja ya. Ya. Baptisan kudus. Baptisan kudus dan sunat. Sunat menjadi tanda perjanjian kasih karunia untuk keturunan Abraham, dimasukkan ke dalam perjanjian Allah. Sunat itu sendiri tidak menyelamatkan, sebab yang menyelamatkan adalah iman. Abraham sebelum sunat sudah beriman kepada Tuhan. Dan sunat menjadi tanda atau pengukuhan perjanjian Allah. Seperti sunat ada yang harus dipotong dan dibuang. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang termasuk ke dalam perjanjian Allah yang menjadi umat Allah harus diampuni dosanya. Dilepaskan dosanya. Itu artinya, pembuangan dosa itu terjadi dengan penumpahan darah. Maka sunat suatu ibarat, suatu gambaran yang menunjuk kepada isi perjanjian Allah dengan Abraham dan keturunannya. Sunat bukan hanya sebagai tanda atau ibarat semata-mata, sebab bersamaan dengan dilaksanakannya sunat itu, Tuhan Allah berkenan memberi pengukuhan, jaminan bahwa dalam sunat ada yang harus dibuang, demikian juga Allah telah membuang dosa. Dalam perjanjian, ya dalam perjanjian lama, juga terdapat agar orang jangan hanya memperhatikan kepada sunat lahiriah semata-mata, sebab yang perlu adalah sunat hati. Sunat hati artinya hatinya harus kudus, bersih daripada dosa. Ini yang tadi yang ditanyakan. Ya, kudus. Gados, hagios. Dari urean di atas, dalam perjanjian lama yang dipentingkan adalah kekudusan hati yang hanya mungkin dimiliki. Ya, mohon maaf saya kadang-kadang nulisnya pakai ya. Perantaraan kurban penumpahan. Menumpahkan darah. Dan hanya mungkin dimiliki orang yang benar-benar beriman. Nah, ini saya kurang menantang. Ya, benar-benar beriman. Kolose 2 ayat 11-12, dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi baptisan itu memiliki hubungan dengan sunat. Nah, Kolose 1 ayat 11-12 menunjukkan sunat hati, yaitu tentang pengampunan dosa yang dilaksanakan dalam penumpahan darah sudah dipenuhi dalam Yesus Kristus. Karena Kristus telah sengsara mati di kayu salib dan dikuburkan dan dibangkitkan di antara orang mati. Dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, orang percaya sudah dikenakan sunat hati. Hal ini terjadi dalam baptisan. Sebab dalam baptisan orang beriman disalibkan, mati, dan dikuburkan, dan dibangkitkan. Nah, dari uraian yang tadi dapat disimpulkan bahwa baptisan sebagai ganti sunat dalam perjanjian lama. Makanya Paulus berkata sunat dan tidak sunat, tidak ada faedahnya. Sebab ajaran masuk yang dalam kitab dalam orang-orang Galatia itu,
orang yang mau percaya kepada Kristus harus disunat. Maka Paulus menulis, ya, sunat tidak berarti itu siapapun yang memberitakan Injil yang baru terkutuklah dia. Ya, kalau sunatnya itu sebagai syarat diselamatkan, itu salah. Ya, kalau bicara soal kesehatan lain lagi. Dengan demikian orang Kristen tidak memerlukan sunat sebagai syarat keselamatan. Karena Kristus telah menggantikan penumpahan darah di kayu salib. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau sunat ini dengan tujuan diselamatkan, ya, sama sekali tidak akan berguna. Tapi kan kita tahu bahwa sunat itu sebagai, dengan demikian orang Kristen tidak memerlukan sunat sebagai syarat keselamatan. Karena Kristus telah menggantikan penumpahan darah itu. Galatia 5 ayat 6, sebab orang-orang yang ada di dalam Kristus, Yesus hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, iman itu saudara. Ya. Ya udah, ini udah 3 poin, nanti pertanyaan lagi dah ya. Saya bicara sampai jam 10. Kata Iya. membaptis, ya, kata membaptis memiliki arti mencelupkan. Adapun pelaksanaan baptisan adalah demikian orang yang dicelupkan ke dalam air atau diperciki air. Mohon maaf ini karena kadang-kadang saya tulis. Baptisan adalah tanda yang menandai perjanjian Tuhan Allah dalam baptisan merefleksikan. Waduh, kadang-kadang saya kalau ngetik itu enggak saya lihat lagi, merefleksi. Tangannya terlalu cepat. Atau menggambarkan janji-janji Tuhan Allah, yakni bahwa kurban Kristus Tuhan Allah berkenan mengampuni dosa orang yang dibaptis dan memberikan hidup yang kekal. Jadi dengan baptisan itu orang mendapatkan yang namanya pengampunan dan hidup yang kekal. Tetapi bukan sebatas dibaptis dalam tanda kutip, terus titik. Baptis itu masih titik. Ada hal yang mesti harus dikerjakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hasil dari baptisan, bukti dari baptisan tadi. Ya, kalau orang masuk kuliah diterima, dikukuhkan, jadi mahasiswa. Hasilnya nanti itu akan dapatkan kalau dia memiliki proses perkuliahan yang baik, yang benar. Nah, orang percaya yang dibaptis dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus dipersatukan dengan karya penyelamatan Allah Tritunggal. Ya, Allah Bapa yang mengutus anaknya dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, gitu kan? Mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus turun ke atas kamu, yang mengajar, mendidik, mengingatkan. Nah, ini dipersatukan dengan karya penyelamatan. Jadi orang yang dibaptis itu merupakan sebuah komitmen, ya, janji untuk hidup lebih serius, lebih sungguh-sungguh gitu. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Seperti seorang mengenakan pakaian dalam tugasnya. Kalau orang diterima menjadi polisi atau tentara, terus mendapat baju itu, berarti dia punya tanggung jawab. Mengenakan baju itu bertanggung jawab. Saya 1 Maret 1986 saya diangkat jadi pegawai negeri. Ya. Ya, saya ingat 131543017. Saya hafalkan terus tuh. Oh, ini pada waktu itu walaupun sudah ganti.
Kalau saya pakai baju putih-putih waktu itu, guru, rasanya hati-hati sekali ngomongnya di jalan, ya, gayanya pakai baju putih-putih. Nah, orang yang sudah dibaptis berarti dia mengenakan pakaian baru. Tadi baptis itu memberi warna baru. Adanya rasa tanggung jawab. Jadi kalau ada orang pacaran, yuk kita nikah. Oke nikah, yuk diberkatin. Hore, aku sudah nikah, sudah punya istri. Jangan horenya saya punya istri, membangun rumah tangga. Kelanjutan membangun rumah tangga, hidupin anak orang, terus punya anak, menggedekan anak. Itu yang perlu dipikirkan. Jangan hanya, hore saya sudah menikah punya istri. Demikian juga ibu-ibu, hore saya sudah mengandung dan punya anak. Jangan hanya pikir punya anak, mengandung dan punya anak. Bagaimana membesarkan anak itu, menyekolahkan, tumbuh kembang dengan sehat, sempurna, mengenal Tuhan, menjadi orang yang berarti, berguna. Nah, orang yang dibaptis, oh puji Tuhan saya sudah dibaptis. Justru dengan dibaptis itu diberikan tanda supaya kita lebih sungguh-sungguh. Sebab orang yang sudah dibaptis itu mempersatukan orang beriman dengan Kristus. Yang mempersatukan orang beriman dengan Kristus. Dalam Roma 3-4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Dia dan dibaptis dalam kematian supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru dan turut diberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Waduh, kita itu bersyukur, saudara. Kalau kita sudah mau menjadi satu dalam baptisan itu. Jadi jelaslah bahwa ada hubungan yang erat sekali di antara baptisan dan sengsara, kematian, pemakaman, serta kebangkitan dan kenaikan ke surga. Nah, baptisan itu mempersatukan kita dengan tubuh Kristus, yaitu gereja. Karena kita sudah dibaptis, berarti kita mengenakan pakaian Kristus itu, mengenakan kebenaran, pakaian kebenaran. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada hamba, orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu telah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang masuk dalam baptisan, itu harganya mahal. Baptisan sebagai meterai. Baptisan sebagai meterai, ini perjamuan kudus. Jikalau orang percaya telah dimeteraikan oleh Roh Kudus atau Roh Kudus telah memeteraikan, hal itu menunjuk kepada sifat karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus bagi yang menerimanya sebagai bukti menjadi jaminan atau tanggungan bahwa kelak ia akan dikaruniakan kesempurnaan warisan Roh Kudus, yaitu kesempurnaan. Itulah sebabnya maka karunia Roh Kudus itu disebut karunia sulung roh. Karunia sulung roh atau Roh Kudus sebagai jaminan. Roh Kudus sebagai jaminan. Karunia Roh Kudus berfungsi sebagai meterai, berhubungan dengan baptisan yang menjadi meterai perjanjian Allah. Orang beriman dibaptiskan, dimeteraikan di dalam baptisan, artinya orang beriman karena bersedia dibaptis, menerima janji Tuhan Allah dan menyandarkan diri kepada janji-janji itu. Dengan menerima baptisan, orang beriman benar-benar dimeteraikan oleh Allah. Sebab sakramen dimaksudkan untuk mengkuatkan iman, keselamatan, jangan sampai goyah. Jadi dengan baptisan tadi, orang terus tetap ada dalam lingkungan, dalam suasana, di dalam kekuatan iman, supaya dia tidak goyah.
Ya. Pentingnya baptisan, tinggal 2. Pentingnya baptisan. Penting banget ditegaskan beberapa pertimbangan. Kristus dibaptis. Kalau Kristus saja dibaptis, siapa kita kalau kita tidak dibaptis? Tuhan menyetujui murid-muridnya untuk membaptiskan. Kristus memerintahkan supaya orang percaya dibaptis. Gereja mula-mula mementingkan baptisan. Yang kelima, Perjanjian Baru menggunakan ordonansi itu untuk menggambarkan atau melambangkan kebenaran teologis yang penting. Ya, penulis Ibrani mengatakan baptisan merupakan satu kebenaran yang mendasar. Itu pentingnya baptisan. Nah, yang terakhir, cara baptisan. Satu dengan cara dipercik. Beberapa upacara untuk pengudusan dalam perjanjian lama termasuk pemercikan. Keluaran 24 ayat 6 sampai 7, Imamat 14 ayat 7. Nanti saudara bisa baca itu ya. Dengan cara dituangkan atau dicurahkan. Penuangan dengan baik sekali menggambarkan pelayanan roh yang datang dan masuk ke dalam kehidupan orang percaya. Yuel 2 ayat 28, ayat 29, Kisah Rasul 2 ayat 17, 18. Yang ketiga, dengan cara selam penyelaman memang merupakan arti utama dari baptisu yang melambangkan mati terhadap kehidupan lama dan bangkit dalam kehidupan baru. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Ya, Baik. bentar. Pertemuan ke-9. Saya kalau tidak begini suka lupa, Bu Ali. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pertemuan 9 tanggal Sekarang 20. Ya, Pak? Oh, tanggal 20. Itu 20. Tanggal 20 Juni. Juli ya? Pak. Iya, Juli. Ketiknya ya kalau biar. Ya. Saya kadang-kadang kalau ngetik kan nggak ngeliat kan, bukan salah-salah mulu. Aduh. Ya dimaklumi lah. Iya, nggak apa-apa, Pak. Wah, ini Pak udah ada yang udah ada yang mau nanya nih, Pak. Ya udah silakan. Ini Pak Peter Kon, silakan Pak. Ya. Monitor Pak Peter. Sudah dibuka mute-nya? Ya, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Peter. Iya, terkait tentang kan kita tuh mau masuk ke surga. Ya. Apa dari diri kita yang berkesempatan untuk masuk ke surga? Apanya diri kita yang bisa masuk ke surga itu? Apanya diri kita ini? Kita itu kan kita nanti kalau sudah meninggal, ya dalam 1 Korintus pasal 15, kita masuk dalam tubuh yang baru. Kalau tubuh kita ini kan fana, ya. Nanti kita di surga seperti kita ada dalam dunia ini, tapi mengenakan tubuh yang baru tentunya, seperti di 1 Korintus pasal 15 tadi, Pak. Apanya kita yang akan mengenakan tubuh baru itu? Eksistensi kita, keberadaan manusia, seperti sekarang ini kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tubuh itu kan eksistensi manusia yang dapat dilihat dari luar. Jiwa ada eksistensi manusia yang dilihat dari dalam. Dan roh adalah eksistensi manusia yang di dalam yang dapat memiliki komunikasi dengan penciptanya. Nah, saya terlalu yakin bahwa dalam kerajaan surga nanti seperti kita ada dalam dunia ini, dalam langit baru dan bumi baru itu, dalam kerajaan Allah itu seperti tubuh eksistensi kayak sekarang ini, tapi dengan tubuh yang baru. Saya setuju, tapi kita perlu penjelasan.
Pertama-tama, saya memohon dengan sangat, admin jangan blokir saya. Saya mau diskusi dengan Bapak ini. Jadi, saya kasih pandangan saya sebentar, Pak? Oke, silakan. Saya terbuka Bapak memberikan pandangan. Oke. Jadi dalam tubuh kita ini ada roh, ada jiwa, ada daging. Roh kita itulah yang kita sebut dengan nyawa atau roh yang ditiupkan Allah. Itu wajib kembali kepada Allah karena itu datangnya dari Allah. Sedangkan darah dan daging itu wajib kembali ke tanah. Ya, Tetapi tadi saya jiwa katakan ini, gitu. Ya, tetapi jiwa ini akan dihakimi. Nah, jiwa ini datangnya dari tanah. Karena jiwa ini adanya, dia ada setelah tanah itu menjadi hidup. Jadi Bapak tolong koreksi saya. Jadi roh Allah, itulah nyawa kita, itu pasti kembali kepada Allah. ya Itu itu dijelaskan di setuju, ayat jelas. 7 Pak ya. Daging dan darah itu harus kembali ke tanah. Nah, jiwa ini ada dari asalnya tanah. Jadi dia terbentuk dari tanah. Jadi ini yang akan dihakimi. Kalau dinyatakan lolos dia, maka dia diberikan tubuh yang baru. Artinya yang dibangkitkan pada hari penghakiman itu adalah jiwa kita. Dan jiwa kita ini mempunyai bentuk atau rupa yang sama dengan tubuh kita. Contohnya misalnya dikatakan di kitab Wahyu, jiwa-jiwa yang kepalanya terpenggal, katanya kan. Berarti jiwa Ya. itu pun memiliki kepala kan gitu. Artinya dia memiliki bentuk sama dengan, karena dia menjiwai seluruh tubuh kita. Jadi jiwa itulah yang akan dibangkitkan di hari kiamat. Kalau dia lolos, dia akan memberikan tubuh yang baru. Sampai sejauh ini, Bapak setuju nggak sama saya? Yang bangkit itu jiwa untuk dihakimi. Ya. Kalau dia setuju ya, oke. Nah, persoalannya kita hampir dekat di sini, Pak. Kita akan diberikan tubuh yang baru. Ya, itu saya setuju. Tubuh yang baru. Tuhan berikan tubuh yang 1 Korintus 15. Ya, pertanyaannya, ini yang jadi tantangan ya. Tolong jangan diblokir saya, Pak ya, karena ini pemikiran. Oh, saya tidak pernah blokir, Pak. Enggak, ini orang-orang di sini suka aneh-aneh. Jadi begini, Pak. Ya, Pertama, kita Tuhan, lihat waktu ya, oke, lanjut. ya, Tuhan tidak akan mungkin merubah apa yang sudah Dia tetapkan. Bahkan ketika ada dosa, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan tetapkan itu tidak akan bisa berubah. Nah, konsekuensi dari pernyataan itu bahwa firman Tuhan itu kekal tidak bisa berubah. Kita melihat apa yang Tuhan tetapkan dari awal untuk Adam dan Hawa. Dia menggunakan tubuh, dia menggunakan darah itu. Jadi kita akan kembalikan ke situ. Jadi ketika Paulus berkata bahwa darah dan daging tidak dapat kembali ke surga, tidak dapat tempat untuk di surga, tentu yang dibicarakan Paulus di sini adalah darah dan daging dari tanah yang berdosa. Itulah yang tidak bisa kembali ke surga. Tetapi ketika kita diberikan tubuh yang baru, bahannya apa? Saya jawab, bahannya adalah tanah, tapi tanah surga. Itulah tanah yang suci, itulah yang kudus tanah itu. Yaitu kita dikembalikan kepada kondisi Adam sebelum dia berdosa. Jadi ketika Tuhan mengatakan di tempat kerajaanku kita makan minum, sama seperti Adam makan minum. Jadi tubuh yang baru itu, tubuh kemuliaan itu, saya bisa definisikan, yaitu tubuhnya si Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Di situ ada darah dan daging, tapi suci dari tanah yang suci, masih suci tanah itu. Jadi Paulus, saya ulang Pak ya, ketika Paulus mengatakan darah dan daging tidak dapat kembali ke surga, itu dia bicara tentang darah daging dari tanah yang berdosa ini. Ya, tubuh yang berdosa. Iya, jadi darah dan daging yang tak berdosa itu dari tanah surga. Itu akan diberikan pada kita. Karena yang rencana Tuhan dari awal adalah bahwa kita itu akan menggunakan tubuh. Kalau dosa bisa membuat Tuhan berubah rencana, berarti Tuhan kalah dari dosa. Bagaimana Tuhan Bapak? gini, Alkitab mengatakan Kejadian pasal 6, maka menyesalah Allah. Kata menyesalnya Allah itu bukan Allah berubah. Yang berubah itu ciptaannya, sebab kecenderungannya membuahkan kejahatan. Kejadian 6 ayat 5. Iya, saya Jadi setuju. kalau Allah telah menentukan
Misalnya Niniwe ditentukan untuk dijungkir balikkan, ditentukan. Tetapi Niniwe itu bertobat. Maka keputusan Allah itu bukan berarti Allah pelin-pelan. Allah menghargai manusia. Manusia punya free will, punya kehendak bebas. Untuk kita taat dan tidak taat. Sekalipun Allah itu mengerti. Keputusan Allah itu juga didasarkan kemahatauan Allah. Jadi Allah itu tidak semau gue menentukan sesuatu. Penentuan Allah itu didasarkan bahwa Pak Peter itu taat, tunduk, rendah hati. Pak Peter itu setia melayani, menghargai orang, mengerti. Makanya Pak Peter diangkat Tuhan menjadi seorang pelayan. Diangkatnya menjadi seorang pelayan itu bukan karena Pak Peter itu memiliki hal-hal yang dipandang dari segi yang lain. Penentuan Allah itu didasarkan yang tadi. Tuhan itu mengerti. Sekalipun mendapat pencobaan-pencobaan, tetap rendah hati, tetap mengasihi, tetap menghargai, tetap setia melayani. Nah itu, jadi penentuan Allah itu bukan semaunya, tetapi penentuan Allah itu didasarkan kematuan. Memang dia mau dibaptis. Dan habis dibaptis dia mau menyangkal diri. Mau hidup dalam kebenaran. Makanya diberikan tubuh yang baru dan roh yang baru. Dalam 1 Korintus 15 tadi. Diselamatkan. Jadi Allah menyelamatkan seseorang itu bukan memilih-milih. Tahu kalau Miss Aling itu setia melayani, capek-capek masih jadi moderator. Tuhan tahu itu. Gitu ya, Pak Peter ya. Jadi Bapak dengan saya sepakat bahwa yang dimaksud dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru itu adalah tubuh seperti kondisi Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh Ya. dalam dosa. Bapak sepakat Imagudai, dengan itu? ya. Itu tubuh kemuliaan itu dalam arti bahwa dia memang waktu itu tidak mengenal, dia dalam kemuliaan Allah, maka dia tidak tahu bahwa Si dia Adam. telanjang, dia tidak tahu rasa malu, dia tidak tahu rasa cemas. Nah, setelah dia jatuh dalam dosa, dia tahu secara psikis dosa itu takut, cemas, bimbang, ragu, malu, dan lain-lain. Secara fisik kan diusir, dia harus melahirkan, dia harus kerja keras. Oke, terima kasih Pak Peter ya. Jadi Pak, satu lagi pertanyaan. Ada konsekuensinya dari kesepakatan kita ini bahwa tubuh kemuliaan itu, ini baru kita dua ngomong ini Pak secara serius. Yang semua hadir di sini nggak bisa ngerti apa itu tubuh kemuliaan. Baru kita buat terobosan loh ini soalnya. Nah, tubuh kemuliaan ya itu tadi sebenarnya kita kembali bicara ke kondisi baptisan. awal. Ya, baptisan itu memberikan keselamatan. Dalam keselamatan itulah diberikan sebuah tubuh kemuliaan. Gitu Pak Peter. Iya, jadi tubuh kemuliaan itu adalah kondisi awal Adam dan Hawa kan Pak, sebelum jatuh dosa. Ya, ada konsekuensi dari kesepakatan kita ini Pak. Karena baru kita dua ini. Itu artinya Taman Eden di surga. Coba Bapak review dulu. Itu pertama. Kedua, berarti di Taman Eden itu ada oksigen, ada hewan dan tumbuhan. Berarti di surga tetap ada hewan, tumbuhan, oksigen. Setuju nggak Bapak dengan tahap yang kedua ini? Taman Eden itu sebenarnya ada di Irak, Pak, di dunia ini. Tapi hilang ketika ada air bah. Sehingga 4 sungai Pison, Gihon, Tigris, Efrat itu kalau mau diselidiki tetap ada, seperti disinyalir itu sungai Gangga, sungai itu Nil dan lain-lain, itu bicara soal 4 sungai itu. Nah, saya percaya bahwa dalam Alkitab itu Taman Eden nanti kalau orang sudah masuk di Taman Firdaus itu, seperti Yesaya katakan bahwa anak-anak akan
bermain dengan Hmm. ular, dengan singa Iya. dan lain-lain. Jadi Iya. memang seperti dalam dunia ini, cuma bedanya jelas sangat berbeda. Ada damai, sukacita, dan tidak ada ketakutan. Iya. Gitu Pak Peter. Pak, sebentar. Kita di sini bukan sedang menghakimi ya Pak ya. Tolong teman-teman. Kita bertukar pikiran, bertukar sudut pandang. Ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Karena untuk Ya. cari teman ngobrol begini Pak, saya susah banget di sini. Jangan di tempat lain pun susah. Karena jangkauan berpikirnya beda menurut saya. Saya nggak merendahkan. Jadi begini loh Pak. Ketika kita mengatakan tubuh kemuliaan itu adalah tubuh kondisi Adam mula-mula, berarti ada konsekuensinya. Berarti kita menegaskan bahwa Adam, Taman Eden itu surga. Nah, sekarang kita bertanya, apa memang data yang bisa menunjukkan bahwa Taman Eden bukan di surga? Saya kira tidak ada satupun ayat yang bisa membuktikan Taman Eden tidak di surga. Justru yang dibuktikan dalam semua ayat itu mengarahkan bahwa Taman Eden itu adanya di bumi surga, di buminya surga. Contoh, saya beri contoh. Ketika Tuhan katakan begini, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Itu artinya Adam ada di tempat keabadian. Sehingga kalimat itu keluar. Seandainya Eden itu bukan tempat yang abadi, tidak mungkin lagi diucapkan kalimat itu. Itu logika pertama. Logika kedua, ketika Adam pada akhirnya salah, ya kan? Dikatakan karena kamu Adam dalam Kejadian 3, maka tanah menjadi terkutuk. Artinya, kalau Adam tidak melakukan kesalahan itu, tanah tidak akan terkutuk. Itu artinya kondisi mula-mula adalah surga. Kemudian kita berpikir lagi alasan ketiga. Bukankah dosa itu datangnya belakangan? Ya kan Pak? Kalau dosa itu datang belakangan, tentu kita bertanya, loh yang Tuhan ciptakan itu apa? Tentu alam semesta surga dong. Yang tipe hari pertama, kedua, ketiga, itu semua harusnya surga. Karena di situ belum ada dosa. Oke. Dosa itu baru ada setelah Adam. Jadi kalau kita bilang itu Eden bukan surga, bukan di surga, lalu kita mau bilang apa? Karena cuma ada dua kemungkinan, surga atau bukan surga. Tidak ada di antaranya. Gini Coba Pak Peter. Ya. Kan minggu siang itu kadang-kadang kita kan ngobrol ya Pak Peter ya. Kita ngobrol minggu siang itu jam 12 itu ada kafe. Kita bisa sharing firman. Nah, saat Kafe di ini mana Pak? di Sema Adonai, Sema Pak. Adonai. Iya. Nah, itu kita bisa bukan berdebat tapi kita bisa menyampaikan hal-hal Maksudnya yang di channel ini, di Zoom ini. Ya, di Zoom ini ya Bu, misalnya ya. Namanya kafe gitu. Ya, kafe itu jam 12 hari Oh. Minggu itu Iya, benar. nanti kita bisa lama ngobrol gitu. Gitu kita dikasih waktu 2 jam kayaknya. Kalau sekarang Iya. ini kan Begini Pak, saya potong. Saya mau teman berdiskusi, tapi orang-orang ini setiap kali saya beri pandangan langsung bilang sesat, bidat lah apa. Bukan. Dan saya Kita begitu. enggak menghakimi, dalam arti saya Bertukar senang pikiran. kita berdiskusi, cuma karena ini kan dalam arti kelas pembelajaran ada banyak yang mau bertanya dan lain-lain. Tapi saya menghargai Pak Peter dengan itu sumbangsi ide-ide yang tadi bisa menstimulus kita untuk semakin banyak belajar. Tapi konteks kita, saya mau bertukar pikiran. Ya, Saya mau konteks bertukar kita ini pikiran. saat ini soal baptisan. Terima kasih Pak Peter ya. Oke Pak. Next God bless Pak nanti Peter akan ya. ada kelas dan waktunya untuk diskusi gitu ya. Ayo yang lain barangkali. Partisipasinya. Ya baik Bapak Ibu sekalian. Siapa lagi yang ingin bertanya mengenai baptisan ini? Silakan. Pada Pak, kalau nggak saya yang nanya deh Pak. Pak, tadi kan ada dibilang baptisan percik dan baptisan selam ya Pak ya. Iya. Kalau Katolik itu kan sudah pasti baptisan percik ya. Pak ini Pak Efras. Nah, sekarang kalau saya bertanya misalnya nih Pak, seorang yang tadinya dia Katolik, lalu dia pindah
gitu, maksudnya beralih ke Kristen. Bagaimana Pak dengan baptisannya itu? Itu, karena kan setahu saya baptisan Katolik itu kan, percik dan baptisan Kristen itu kan pasti selam ya Pak, Ya begitu kan? tidak semua. GKJ, Oh, saya mhm, GKJ dulu dipercik. mmm, Biasanya karismatik mhm, itu yang diselam. oh GPIB, gitu, GKJ, GKI, HKBP, apakah itu apakah dia juga diselam? oh Gitu 3 loh. ya Pak, oh berarti ada juga yang, Ada maksudnya orang Kristen dipercik tapi juga. dipercik, Tapi oh, biasanya itu waktu kecil itu dipercik. mhm, Nah, mhm baptis itu mhm, kalau orang itu sudah menyadari arti baptisan, kemudian mhm dia ingin dibaptis, mhm saya kira tidak menjadi masalah kalau itu eh, dibaptis kembali dalam arti baptisan mhm, selam. Tapi juga mmm, tidak diharuskan baptis 2 kali. Ada pendeta-pendeta yang mengharuskan baptis 2 kali. Sebab iya, baptis itu kan ada mhm, beberapa dimensi. Baptis itu mmm, tadi percik, mhm tuang, terus itu tadi ya. mhm Tapi mhm, dimensinya itu baptis itu kan sebagai tanda, sebagai meterai, iya sebagai iya, komitmen. Nah, mhm walaupun dia dibaptis di selam saja, mhm, terus di keluar bangkit yang baru, tapi hidupnya masih ngawur. iya Apa betul, artinya baptisannya? iya Pak, Nyanyi aku berubah, sungguh ku berubah, tapi nggak iya berubah-berubah. Masih iya mukulin betul, istri. Kalau mukulin istri berarti tangannya belum dibaptis dong kalau begitu. Yang iya dicelupkan Pak, apanya? Gitu. Kalau betul mata Pak, bapak-bapak masuk mata keranjang. Wah, matanya belum dibaptis ya, Pak ya. Ya enggak begitu. Apa iya artinya baptisan gitu loh. betul, Hidup berarti yang ini harus hidupnya berubah juga, berarti ini, berarti ya Pak ini, apa, orang yang sudah, percaya ya pada Yesus, berarti dia harus belajar ya Pak, mengerti, makna dari baptisan ini, bener baptisan. ya Pak ya, Pras ya? Iya, Iya, jadi dia bukan, ya saya percaya, setelah dia mendengar Injil tentang Yesus Kristus ya kan, juru selamat, lalu, tidak cukup sampai di situ, harus kita membimbing orang itu untuk sampai dia mengerti ya Pak, maksudnya untuk menerima baptisan itu sebagai tanda, sebagai materai dan itu maknanya apa. Seperti itu iya, benar ya Pak ya, Pras ya? iya. Ya Oh, tadi saya ilustrasikan, saya mhm gambarkan kalau baptisan itu mhm melamar jadi apa pegawai negeri mhm terus diterima. Diterima itu mhm. baptisannya. Kan masih panjang itu. Tugas-tugas yang harus dikerjakan. Kalau Iya, baptisan itu seperti orang melamar masuk ke mhm, perguruan tinggi, mmm, itu harus ada yang harus dikerjakan. Jangan, betul, ya puji Tuhan saya punya istri, udah mhm menikah, udah diberkatin. Jangan melihatnya itunya, tapi mhm. bagaimana panjang itu kerjanya gitu loh. Baptis juga begitu, Perjalanannya, Ibu. iya. Betul betul. Nah, Harganya Pak, mahal, ya. ini ada Ibu Yosepin nih. Iya, Ya, silakan Ibu, eee, kalau mau Yosepin. bertanya ya silakan. Masih muda. Shalom, Bu, Oh Pak. iya, Sis Shalom, berarti ya? shalom. Masih muda, Masih Sis muda. Yosepin, iya. Sis, iya silakan Sis. Eh, 30 Ibu, Pak. Ya, ya, iya, aku panggil Pak, Sis aja ya. Pak, saya mau tanya nih. Eh, saya kan dari gereja GPIB nih. ya, Kan baptisnya itu kan ada CD nih. CD. Nah, udah saat itu CD lalu pindah ke gereja lain, apakah di gereja ini misalnya contohnya di gereja GBI gitu ya. Nah, harus ada baptism lagi kah untuk bisa masuk ke dalam gereja ini? Gitu loh. ya. Oke. Saya ikut perjamuan kudus lagi enggak gitu, Pak? Ya, orang yang mengikut perjamuan kudus itu ada beberapa syarat yang penting. Yang pertama, sesuai dengan Alkitab, dia menguji dirinya sendiri apakah dia hidup dalam kebenaran atau tidak. Ujilah dirimu sendiri. Memahami perjamuan kudus. Minggu depan kita bicara soal perjamuan kudus. Ya,
Ya, setelah perjamuan kudus kita bicara soal hierarki, terus manajemen gereja, terus panggilan gereja. 12 kali pertemuan kan? Iya, Pak. Nah, terus kalau saya sebagai gembala sidang di GBI, saya tidak mengharuskan baptis kembali. Tetapi kalau orang itu meminta sebagai bukti saya itu mau mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan, baptis saya Pak Pendeta. Saya kasih bimbingan 3 bulan atau 2 bulan, ada pelajaran-pelajaran dulu supaya mengerti arti baptisan, gitu. Tapi kalau tidak meminta juga sah dia sebagai anak Tuhan. Oh, Gitu. jadi kita misalnya kalau yang udah CD ini masih bisa gitu masuk ke gereja-gereja yang lain gitu. Misalnya Bisa. kalau kita CD kan, Ya. apakah nggak diharuskan atau diharuskan untuk baptis Islam lagi atau gimana itu? Soalnya ya saya pernah begitu sih, Pak. Oh ya, saya kembali ke pendetanya itu, gembala sidangnya. Gembala sidangnya. Pemahaman baptisan tentang pendeta itu, terus aturan gereja itu. Ada orang yang masuk gereja ini harus dibaptis, walaupun dia sudah dibaptis di tempat lain. Ada yang begitu. Kalau baptisan itu bukan sebuah aturan dalam tanda arti menjadi anggota, atau mau menikah terus dibaptis, salah itu. Bahwa baptisan itu merupakan sebuah komitmen mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Sehingga dia bisa berani hidupku bukannya aku lagi, gitu loh. Yosepin ya, saya panggil Yosepin aja ya. Iya, Pak. Iya, ya. Kan visinya kayaknya nggak asing dengan saya. Saya lihat ya. Ya, Yosepin Murid ya. RBO itu, Pak. Oh gitu ya. Oh, Iya, gitu. Ibu Yosepin. Murid RBO. Oh gitu Iya. ya. Makanya saya nggak asing. Jadi gini, tergantung pendetanya. Kalau saya nggak memaksakan, kecuali dia nggak punya surat, gitu ya. Nggak punya surat, kemudian dia ingin dibaptis. Kalau nanti satu kali mau menikah harus pakai surat, gitu. Ya itu saya bimbing dulu. Baptisan itu saya adakan bimbingan, bukan ayo dibaptis main celupin aja. Saya bimbing, ada bimbingan. Saya punya seorang konselor untuk membimbing khusus baptisan, khusus pernikahan ada di gereja kami. Nanti terakhir baru saya. Gitu. Oke, bagaimana Yosepin? Pak Epes, kalau maksudnya gereja ada aturan bahwa misalnya seseorang itu masuk dalam lingkungan gereja tersebut, nah kemudian dia mempunyai aturan untuk mengadakan baptis ulang, sebenarnya itu sah-sah aja ya, Pak Epes ya, seperti itu ya. Karena sebenarnya kan pengertian dari tadi Pak Epes bilang baptisan itu kan sebenarnya bukan seperti itu pengertiannya ya kan. Iya. Nah, itu sah-sah aja ya Pak sebenarnya pihak Sah gereja menurut sendiri. dia, tapi tidak sah menurut Alkitab. Alkitab iya itu benar. sahnya itu sah menurut peraturan gereja itu. Peraturan gereja kan bukan firman Tuhan. Iya benar. Gitu loh. Tapi firman Tuhan pergi jadikan semua bangsa menjadi dan baptislah itu perintah. Nah itu dihubungkan dengan Galati pasal 3 ayat 20, terus kemudian Rom pasal 6, orang yang dibaptis mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Komitmen. Jadi buat apa kalau orang itu hanya pacaran mulu, enggak mau menikah? Iya seperti itu ya Pak. Berarti gini ya Pak, berarti kalau misalnya ada teman saya gitu, dia Kristen udah lama gitu Pak, tapi belum dibaptis-baptis. Nah itu dia. Ya itu dia Pak. Itu harusnya dia dibaptis ya Pak ya sebagai tanda materai ya. Materai itu Markus 16 ayat 16 tadi. Barang siapa percaya dan dibaptis diselamatkan dan barang siapa tidak percaya akan dihukum. Iya kalau baptis, ini iya.
Kalau ini Pak berarti posisi orang kayak teman saya ini berarti kan dia sudah percaya gitu, mengimani, cuma dia harus mengesahkan ya Pak ya, imannya itu ya. Usahakan. Iya. Coba kalau ada orang apa itu Haletnya Yusupin bilang, kita pacaran aja ya enggak usah nikah. Yusupin juga enggak mau. Iya, iya. Saya akan harus kasih tahu teman saya Pak, kalau yang adek maksudnya Ya dia kan belum dibaptis pernikahan gitu. itu sebagai tanda menjadi Iya. satu kan gitu kan. Betul. Bukan dengan dibaptis itu dia menjadi satu, kematian dan Iya. kebangkitan gitu. Iya, pentingnya Iya. baptisan itu ya Pak, betul ya. Gitu. Oke, Pak. Ya, terima Iya, kasih. iya. Gimana ya? Sudah jelas ya? Sis? Iya. Jelas, Bu Aleni. Ya, Iya. sama-sama. Ya baik, siapa lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang baptisan atau menambahkan juga Iya, boleh ini ya Pak Pras ya. Yang ulang tahun nggak Iya. nanya. Bu Heni mau menambahkan tidak? Monitor. Saya Bu dari Heni. kemarin masih Sudah batuk saya aja. nyimak betul semua yang Betul. diajarkan. Iya. Puji Tuhan. Jadi kita harus menerima baptisan loh ya, untuk melengkapi Iya. panggilan kita sebagai anak Tuhan. Benar nggak Pak Efra? Oh iya, iya. Iya. Yang tadi katakan Iya. tadi, nggak ada orang, kita pacaran terus aja deh dan nikah-nikah. Itu Iya. nggak bener. Iya. Itu Dulu saya ilustrasi tidak aja. paham loh Pak Pras, dulu saya tidak paham loh bahwa harus gitu dibaptis dulu ya Pak. Saya pikir, Iya, itu oh, saya Kristen itu dari kecil Pak, gitu maksudnya mengenal Yesus. Tapi saya Iya. sampai SMA ya, SMA Pak, saya belum dibaptis itu gitu loh. Karena saya pikir saya nggak ngerti gitu makna baptisan itu gitu. Jadi saya nggak membaptiskan diri saya, Kristen dari kecil, tapi saya nggak membaptiskan diri. Coba bayangin Pak Pras. Tapi Nah, masalahnya gini Sis Aling, Heeh. ada yang berkata begini, karena ada ayat di Alkitab bahwa bukan baptisan itu tidak menyelamatkan. Jadi yang penting beriman aja kepada Tuhan. Nah, Iman iya, kan iya. yang menyelamatkan. Nah itu perbantahan mereka. Itu loh Pak Efra. Iman itu harus taat. Mm-mm. Iman itu pistio, I believe, itu taat dan setia. Taat itu salah satunya dia harus dibaptis, mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Oh iya, betul Pak ya. Iya, karena memang ada firman-nya ya Pak, harus dibaptis. Nah, iya. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Itu Markus 16 ayat 16. Gitu loh. Jadi dengan baptisan itu sebuah komitmen mati bersama Tuhan, bangkit bersama Tuhan gitu. Oke. Iya. Betul. Berarti nanti kalau ada yang jawab begitu Pak, saya akan mengatakan seperti itu Pak Pras bilang tadi. Betul memang. Nih. Betul ya Bu Jadi Heni. moderator kan, udah jadi canggih nih muridnya Pak Pras nih. Bu Heni kan bilang ya, karena memang firman Tuhan ada mengatakan bahwa dibaptis itu tidak menyelamatkan. Tapi Pak Pras kan mana menjawab ada Alkitab mengatakan iya. itu? Apakah baptis tidak menyelamatkan? Di mana ayatnya? Ayo. Iya Bu Heni. Iya, itu dia bilang baptisan nggak menjamin, baptisan itu nggak menyelamatkan katanya. Nggak mesti. Karena katanya pakai alat itu loh Pak, pakai orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu waktu di kayu salib, kan dia nggak dibaptis katanya. Karena dia tidak punya kesempatan dibaptis. Nah, itu dia. Kalau dia punya kesempatan ikut Sema Adonai, dia pasti ikut dia. Iya. Tapi tidak punya kesempatan ikut Sema Adonai, tidak punya kesempatan melayani, dia tidak punya kesempatan dibaptis. Tapi dia punya iman. Dalam arti saat dia itu menjadi perampok itu dia merampok pada masa Yesus. Dia pernah melihat sehingga dia bersaksi. Kalau kita dihukum, kita wajar lah. Tapi dia nggak bersalah kok. Nah, itu kan itu iman itu. Imannya itulah yang menyelamatkan dia. Hari ini juga kamu masuk aku ke Taman Firdaus. Kita loh, nanti saja kalau aku mati,
mau seperti orang apa itu penyamun di ya kalau Jahat masih ya. ingat, kalau langsung ketabrak bajai langsung innalillahi gimana? Iya benar. Iya benar sekali. Pak Oke. Epras berarti ini buat orang yang sudah maksudnya misalnya orang ini lagi sakit dan dalam keadaan sekarat, tapi di saat detik-detik akhirnya dia mau maksudnya menerima Yesus sebagai juru selamat, dia juga bisa diselamatkan ya Pak ya, Iya, walaupun dia tidak mengalami itu ya Pak iya. Dengan baptisan dia ya. percaya, iya. Oh, Tapi kalau dia punya iya Pak. kesempatan dibaptis, kesempatan Mm-mm, bertobat, kesempatan mm-mm, untuk dia bertumbuh, mm-mm, dia harus lakukan itu. Nanti jangan sampai iman tanpa mm-mm. perbuatan adalah mati. Oke. Yakobus pasal yang ke Oh iya, pertama itu loh. betul, betul. Oh puji Oke. Tuhan banget ya Pak Epras, Tuhan itu baik sekali Iya, ya. kita itu Maksudnya, punya dikasih heeh, kesempatan kok. Kok iya. banyak orang iri begitu. Oh, orang yang yang penyamun di pinggir di samping Hebat Yesus saja sekali, tidak iya. itu. Ya dia tidak punya kesempatan ikut melayani. Dia punya kesempatan, tapi dia tahu kenal siapa Yesus. Pengenalan itu, kesaksiannya itu menunjukkan dia kenal. Dia percaya gitu. Oke. Wah, luar biasa materi malam ini. Semoga yang mendengarkan ini jadi benar-benar mengerti ya Pak. Iya, iya, iya. Dapat pencerahan, Puji pikiran dan Tuhan. hatinya terbuka, ya mengerti akan kebenaran firman. Ya baik Bapak Ibu semua, apakah masih ada yang mau bertanya? Ini sudah berjalan 1,5 jam, tidak terasa ya Pak Epras. Iya, seru kalau kita belajar tentang kebenaran firman. Iya. Ya baik Bapak Ibu semua, apakah masih ada yang bertanya? Ya kelihatannya udah paham Udah kali ya, mereka ya. iya. Cuman mungkin terakhir Iya. kali Sis Aling ya. Yang tadi yang Pak Epras tadi katakan. Jadi belum ada kesempatan ya. Jadi makanya waktu saat-saat terakhir, titik-titik terakhir sebelum ajal menjemput dia, terus Tuhan menilai, oh ini dia bertobat, nah dikasih kesempatan buat Iya, dia ya. luar Tapi biasa bagi ya. orang yang sudah percaya tapi belum mengambil jalan itu, berarti boleh dikatakan memberontak ya Pak ya? Iya. Memberontak kepada perintah Tuhan. Ya nggak taat. Imannya kosong. Kosongnya. Iya. Imannya nggak berkualitas. Gitu loh. Kita semua beriman, tapi tidak semua iman kita itu berkualitas. Sejauh mana iman kita berkualitas, sejauh mana kita taat dan tunduk gitu. Jadi dari pertanyaan Ibu Heni tadi, orang di samping itu tidak punya kesempatan. Nah sekarang kita punya kesempatan. Ayo kita sungguh-sungguh. Kita siapkan di kesempatan untuk kita mengasihi, kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita memberi, kesempatan mengampuni, kesempatan melakukan segala satu. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kesempatan. Kalau saat ini tidak punya kesempatan lagi ya jangan nyanyinya apa itu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Nah, kalau hanya bisa nyanyi begitu, nggak tahu bahwa hidup ini sempit gitu loh. Kota kita kapan habisnya kita kan nggak tahu. Iya Pak, betul Oke. sekali. Aduh, kalau kita ngobrol bisa sampai pagi kita. Iya benar. Oke kalau Ya, gitu besok kita kerja semua tutup soalnya. ya Pak Epras kelas ini. Sebelumnya closing statementnya Pak, silakan. Dan setelah itu doa penutup dan berkat ya Pak. Terima kasih. Oke. Yang pertama, baptisan itu perintah Tuhan yang mesti harus dilakukan. Tapi baptisan itu jangan hanya sebagai upacara gereja. Tapi baptisan itu sebagai sebuah komitmen orang untuk mati dan bangkit bersama Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, hidup serupa dengan Tuhan, sengsara seperti Tuhan, dan pada akhirnya dengan baptisan itu orang akan diselamatkan. Bukan karena baptisannya, tetapi bagaimana dia membayar harga baptisan itu dengan hidup sama seperti Kristus. Amin. Ya, kita berdoa. Betapa kami bersyukur atas pembelajaran saat ini. Semakin kami memahami bahwa tidak ada artinya upacara agamawi
khususnya baptisan kalau kami hanya sebatas mengikutinya dan tidak mau membayar dengan mahal, yaitu mati bersama Tuhan dan bangkit bersama Tuhan. Melalui proses pembelajaran ini, perkuliahan ini Tuhan, tolong kami. Kami punya kesempatan untuk kami boleh hidup seperti Kristus. Tuhan memberkati Miss Aling, Tuhan memberkati semua yang terlibat. Hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu. Semua yang terlibat di Sema Adonai, Tuhan memberkati. Dan semua orang yang mengikuti perkuliahan ini, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, Tuhan memberkati mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu, secara khusus doakan buat Ibu Heni yang hari ini berulang tahun. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita, damai, sejahtera, dan biarlah diberkati untuk menjadi berkat. Pekerjaannya dibuatnya berhasil. Kemanapun ia ada dalam perlindungan Tuhan. Sebentar kami mau berpisah Tuhan, sertai kami, dan kami mau beristirahat bagi yang ada di Indonesia dan bagi yang ada di Amerika masih bekerja, Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Kiranya damai dan daripada Allah Bapa dalam kasih Kristus Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Haleluya, memberkati. puji Tuhan. Terima kasih Pak Epras untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Juga nanti kelas ini akan tetap ada di minggu depan di hari Kamis dengan pukul yang sama, pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk para operator dan juga teman-teman, ibu bapak yang terkasih dalam Kristus yang sudah hadir dalam kelas ini. Selamat istirahat, Tuhan berkati. Shalom. Selamat shalom.